Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kelas hukum Tony Sastrajaya. Semoga yang nonton YouTube Tony Sastrajaya selalu diberi kesehatan, umur panjang, bertambah rezeki. Apa yang diinginkan segera tercapai. Amin ya robbal alamin. Sudah lama tidak beredar. Dapat WA kemarin sebenarnya, tapi kemarin belum sempat buat YouTube. Hari ini baru kebaca lagi dan baru saya buat videonya. Ada kawan bertanya, "Kak, saya ini nagih utang. Orang itu utang sama saya 250 juta. Baru dibayar 30 juta. Dulu dia menjaminkan sertifikat. Ini bagaimana, Kak? Bisa tidak, Kak, sertifikatnya digugat atau dimiliki?" Ya, oke. Memang utang piutang, pinjam meminjam, ranahnya keperdataan. Jadi memang kalau perdata, gugatan pengadilan akan lama. Pidana bisa tidak? Ada undang-undang, ada hukum yang mengatakan itu utang piutang, pinjam meminjam tidak bisa dipidana. Apakah orang tidak bisa dipidana jadi menjadi pegangan? Nggak ada pidananya aja, gampang itu, tidak usah dibayar. Kalau menggugat lama, tidak. Jadi memang kita jelaskan di sini utang piutang, pinjam meminjam tidak bisa dipidanakan, bisanya digugat perdata. Gugat perdata, apalagi tadi bilang ada sertifikat, bisa nggak? Ya bisa. Kita gugat kalau dia ada perjanjian uang prestasi. Biasanya kalau dia titip sertifikat itu pasti akan tulis kertas, tulis perjanjian atau kesepakatan. Nah, itu bisa digugat di pengadilan wan prestasi kalau ada perjanjian. Kalau tidak ada sama sekali, PMH, perbuatan melawan hukum. Tapi dipastikan dulu surat itu benar atau tidak milik dia, sesuai tidak. Kalau tidak, nah itu baru masih pidana. Artinya dia menjaminkan sertifikat, kita cek di BPN, kita permohon ke BPN. BPN juga tidak akan mengeluarkan kalau tidak atas nama, tapi kalau ada perjanjian, ada kesepakatan, bisa dasar itu kita ajukan ke BPN, ngecek ini atas nama ini, sertifikat nomor sekian, alamat dan sebagainya, tulis lengkap, mohon informasi kejelasan, tanya ke kelurahan juga, tanya kelurahan juga, kita suratin, nanya sebelum kita tindak lanjut ya, mau ke pidana atau perdata, tanya juga di kelurahan, surati kelurahan. Mohon informasi tentang tanah, sertifikat nomor atas nama ini, alamat ini dan sebagainya lengkap, ke kelurahan, kecamatan, BPN. Nanti dijawab, kalau sesuai semua artinya kita gugat perdata. Nah, pertanyaannya kalau tidak sesuai, itu masuk pidana. Itu bisa kita ajukan, kita laporkan pidana penipuan dan penggelapan. Penipuannya apa? Ya tadi, sertifikat yang diberikan tidak sesuai, bohong, itu masuk penipuannya. Penggelapannya apa yang digelapkan? Uang, tapi semuanya itu kita somasi dulu. Mau dia gugat perdata, kita somasi, wan prestasi, kalau gugat wan prestasi kita somasi, pidananya juga kita somasi juga. Kalau umpama tadi ternyata sertifikatnya tidak terdaftar, ternyata sertifikatnya palsu, tapi kita tidak bisa mengatakan itu palsu ya. Kita harus minta surat dulu dari BPN atau kelurahan terdaftar atau tidak. Kalau tidak, ya tidak terdaftar. Nah, itu dasar itu masuk pidananya, bisa itu pidananya. Itu jadi barang bukti, jadi bahan bukti. Setelah barang bukti itu tadi surat somasi untuk dia pulangkan uang, kita jelasin somasi itu kan teguran hukum. Somasi itu bisa juga tambah jadi bukti. Jadi kalau dia tidak mengulangi dan sebagainya. Itu contoh, apalagi atas nama yang meminjamkan dia minjam uang kita,
itu kita cek. Nah, tetapi kalau pidana langsung tidak bisa, pinjam meminjam, hutang piutang itu tidak bisa langsung ranahnya pidana, tidak bisa kita bawa ke kantor polisi langsung. Polisi juga pasti mengarahkan ini ke perdataan. Perdata dulu Pak, gugat perdata benar atau tidak dan sebagainya. Kalau udah digugat perdata, putusan pengadilan itu harus dijalanin. Apabila tidak dijalanin, nah itu baru masuk pidananya, itu ranah pidananya ya. Jadi ada orang itu berpegangan, ini perdata, nggak mungkin saya di penjara. Itu hati-hati, kita bisa gugat perdata. Putusan pengadilan itu wajib dilaksanakan, kalau tidak pidana. Semoga konten YouTube ini nambah wawasan walaupun sedikit, menjadi pelajaran untuk kita semua. Kelas hukum Tony Sastra selalu menambah wawasan tentang ilmu, tentang hukum khususnya. Silakan yang ada masalah, yang pengen konsultasi apapun cerita, bisa WA ke saya, bisa komen langsung di bawah, di komen di YouTube ini langsung bisa, atau langsung WA ke saya. Insya Allah segera saya jawab. Insya Allah segera saya buat konten YouTube walaupun sedikit, mudah-mudahan memberi penjelasan. Bisa hari ini tidak saya buat,